Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Wawan Harmawan, Wakil Wali Kota Yogyakarta, mengucapkan selamat untuk Kabik Institut yang dipimpin oleh Kabik Amas Jasika. Luar biasa, semoga sukses dan memajukan Murung Raya. Mas, ini orang bule nih. Namanya Bariandi. Juga begitu. Merinding dengannya. Lalu produk geopolitik berikutnya Sumpah Pemuda, itu juga produk geopolitik bahwa kita sebagai negara itu berbangsa satu, bahasa. Nah, lalu yang puncaknya di proklamasi itu, bahwa kita sebagai negara itu harus merdeka, bersatu, berdaulat, mandiri dan wilayah yang nanti gimana kayak Kabik Institut nanti yang menggali semua ya, menggali semua untuk input bagi yayasannya itu tadi. Yayasan harus berkembang, maju, memajukan wilayah ya Pak J. Ya, Sebaliknya betul. Pak J atau Pak J itu? Saya biasa Pak Yetro aja. Atau kalau Prof tidak keberatan, Yetro aja nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai kita ya. Luar biasa. Tapi memang ya, penduduknya masih sedikit ya. Sedikit. 120.000 itu cuma. Ya, Dengan luas sekian itu. 27.300 Iya, jadi densitas luasan wilayah. densitasnya itu hanya 5 orang per kilometer persegi ya kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Jarang ya dibanding Baciro ini. Ya. Apa itu? Luar biasa, itu butuh anak muda yang energik ya Pak. Ya. 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 Jadi memang kalau kita melihat dari apa ya, perubahan ya, nggak tahu ya, perubahan dalam kerangka untuk berkontribusi atau Jadi kalau saya membahasakan itu, kebodohan itu adalah dosa. Artinya begini, di sana saya pernah kemarin lagi reses, baru selesai reses, masuk ke dalam satu desa sekitar 500 jiwa di dalamnya. Itu anak stunting ada 68 orang. Saya pergi ke rumah cerita sama mama bilang, ya itu nangis lah gitu loh. Maksudnya di zaman sekarang dengan kabupaten yang sebenarnya pertaniannya, perkebunannya, kalau mau makan itu gratis, tinggal ambil di ladang begitu ya, tinggal pergi ke sungai. Tapi di sini adalah masalah apa ya, bagaimana mereka mengelola pemikiran-pemikiran mereka itu. Bisa dibilang ada masih sisi primitifnya itu. Nah itu yang apa ya, menjadi nilai yang kayaknya kami selaku apa ya, legislator, penyelenggara pemerintahan butuh sekali untuk percepatan, ada gerakan yang benar-benar real begitu ya, karena 20 tahun ya kan, 20 sekian tahun kabupaten ini ada, tapi kasus-kasus seperti itu masih ada. Artinya rantainya harus, dan menurut saya yang 20 tahun itu masih punya waktu untuk dikembangkan. Jadi ini bukan sebagai apa ya, agen perubahan, karena buat saya itu agak naif ya. Yes. Namanya Pak Yetro. Pak Yetro
Mitchell Joseph. Ibu ini 10 tahun menjadi anggota dewan di Kabupaten Murung-Layang. Sekarang menjadi anggota dewan di Provinsi Kalimantan Tengah. Putrinya nama lengkapnya Tapik Amas Jessica. Nah, dipanggil Jika, katanya stage name-nya itu Jika. Untuk bahasa komersil Kapik saja deh Pak. Tapi sekarang kenapa memilih Kapik? Karena sedang akan merilis nanti namanya Kapik Institute. Kapik Institute itu nanti bisa cerita lah gambarannya, karena itu sudah dimulai dari ayah yang ada yayasan. Cuman ini salah satu unit apa nanti Kapik Institute. Kapik lulusan UGM juga di sarjana ekonomi ya. Ini sedang akan ambil S2-nya. Baru mau milih nih kemana. Nah, itu dari saya. Kita sambil nunggu yang mau hadir. Intinya pertemuan hari ini itu perkenalan Mas Abdul. Yang kedua, saya kenal lama kedua beliau ini, saya sedulur Tiwe. Jadi berharap ada sinergi antara Jogja sama Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Secara historis, jadi kalau mendarat di Palangkaraya itu kan ada bandara Cilikriwut. Tahu nggak bahwa Cilikriwut itu istri Cilikriwut itu asli di Jogja. Tinggalnya di Gayam itu, di Kendung. Nah, ketika saya menemukan itu, berarti ketemu nih chemistry-nya antara Kalteng sama Jogja. Karena ya tentu waktu Pak Moses adik kakaknya istri Pak Yeto cerita, memang ada banyak versi sejarah ya. Tapi setidaknya itu salah satu yang titik temu. Nah, titik temu yang akan kita kerjakan ini beliau berdua, dan kebetulan kakak dari Pak Yitro itu juga Bupati Murung-Layang. Terus kakaknya juga ya yang ketua Dewan Cendekiawan Dewan Adat Dayak. Ya, ICDN itu Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Ya. Itu Pak Willy Nidel Yosef. Berarti kakak. Ya, abang kami, kakak saya. Bupati pertama Kabupaten Murung-Layang. Beliau juga dulu Bupati Murung-Raya, tapi itu nggak bisa disebutkan. Cukup yang terakhir itu jabatan beliau, karena beliau juga yang pendirinya awalnya untuk ICDN ini. Ya. Nah, jadi kita ada di teman-teman yang sangat strategis, bukan hanya di kabupaten dan provinsi, tapi di Kalimantan. Dan bicara Kalimantan itu ya sebetulnya sak diasporanya kan gitu. Nah, hari ini awalan karena nanti di Agustus itu kan hari jadi Murung-Layang, dan itu akan jadi momentum untuk pengenalan Kapik Institute dan karyanya. Nah, hari ini itu kita rembuk perkenalan, terus kumpul-kumpul ide lah tentang Murung-Layang. Ke depan tentu bisa digarap seperti policy brief seperti yang Prof. Jagal biasa kerjakan itu, tapi lebih sistematis. Kalau ini kan informal meeting, ngobrol santai, idenya apa, karena ada banyak. Nah, mungkin saya perkenalkan juga gantian untuk Pak Yosef dan Kapik. Pertama ini Prof. Jagal, ini dosen saya. Beliau dulu wakil rektor UGM. Sekarang beliau guru besar teknologi pertanian. Tapi juga pimpinan di Lemhanas. Itu Prof. Jagal, nanti kenalan lebih. Kalau ini program, ini dosen istri saya. Dia musikolog sangat langka, mungkin hanya satu-satunya di Indonesia yang pakar guru besar musik ya. Dia ini dua-duanya kenapa saya undang di sini, karena sama-sama sekolahnya di Jepang. Di Jepang ini produk Jepang. Tapi
merah putih ya. Jadi ini nanti Iya. kemudian di sana ada masuk ya saudara saya Yakuza ini Mas. Oh, masih ada hubungannya dengan Jepang ya masih. Jadi Jepang nih Yakuza. Dia advokat, corporate lawyer-nya Natasha, anak pernah dengar. Ya. Menjadi menarik, beliau ini sahabat karibnya Pak Gubernur Pak Sultan main golf 15 tahun ya ini. Oh, Cerita dengan Mas Saudara. Itu yang karena beliau lah, maka kemarin itu saya sama teman-teman diundang Pak Sultan dan apa namanya berdiskusi 5,5 jam itu. Tapi jadi 5,5 jam Pak Sultan itu cerita dari A sampai Z sampai semua kerinduannya itu wah cerita. Nah sekarang saya bisa bayangkan kalau dengan dia bawa saya 5,5 jam. Kemudian ada Mbak Nindi yang tadi kenapa saya ajak tiba-tiba ke mama kamu tak telepon karena supaya ada sama-sama generasi muda yang nanti bisa sinergi. Dan ada Mbak Anissa nanti harapannya di era digital ini kita yang baru datang itu nanti mungkin namanya Ibu Basilika, dia peneliti perempuan yang kemarin sudah ketemu. Terus ada nanti Pak Roni, tim percepatan pembangunan tinggi, dan ada Pak Wakil Wali Kota ini posisi baru di Malioboro pilih. Jadi nanti sebelum lanjut, ini istri saya sedang berkolaborasi dengan namanya Pak Yan Juwana. Pak Yan Juwana itu promotor musik di baliknya Sheila on Seven, di baliknya siapa lagi? Dewa 19. Dan itu, nah istri saya Liti ada di dalam labelnya dia. Dan ini Pak Yan sedang akan launching buku ini, termasuk pengennya di Murung lah. Maka ada pembelian. Nah, istri saya juga promotornya ya itu yang topi miring. Mungkin diserahkan ke Topik dulu sebagai tanda ucapan selamat untuk Topik Institute. Tolong dilihat. Kabik sama Pak Yitro bisa share dulu nih tentang situasi di Murung Raya sama harapan-harapannya apa. Saya sambil duduk tanpa mengurangi rasa hormat karena pengen ini jadi diskusi apa ya informal aja gitu ya Pak Bu Mbak. Jadi ya sebelumnya nama saya Kabik Anas Jessica. Saya biasa dipanggil Kabik, teman-teman semua manggil Kabik. Biasanya keluarga, lingkup keluarga manggil saya Cika gitu ya. Saya tahun ini 25 tahun. Terus kemarin juga ikut pileg di Kabupaten Murung Raya, dapat kursi. Tentunya itu didampingi, dibimbing sama papa dan juga beberapa paman gitu ya, yang memang sebelumnya saya anggap senior lah di dunia itu gitu. Jujur kalau ditanya latar belakang begitu ya, saya masih butuh adaptasi gitu ya di dunia yang menurut saya abu-abu, dunia politik gitu. Khususnya untuk mungkin kayak Mbak Bini juga paham gitu ya, anak muda zaman sekarang dengan critical thinkingnya, dengan skeptikalnya, dengan apa ya trennya saat ini itu ya bisa juga vibes-nya juga. Politik itu bukan sesuatu hal yang kayaknya menarik gitu untuk di ini. Tapi setelah saya masuk ke Murung Raya, bertemu dengan daerah pemilihan, kan ada daerah pemilihan saya itu desa-desa yang jauh sekali, butuh lewat darat itu berapa jam gitu, terus harus naik apa ya namanya, klotok ya, jalur ada jalur di situ sungai, akhirnya jalur jalan. iya saya baru paham gunanya untuk orang duduk di pemerintahan, duduk sebagai legislator adalah untuk menyuarakan suara-suara. Saya sebagai
kemarin Jangan setelah hanya menyuarakan, memperjuangkan juga. Iya. Kemarin setelah dilantik juga sebagai perwakilan dari rakyat itu ya, wah itu seperti beban yang luar biasa, pengorbanan. Rasanya begini ya, mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman seusia sepantaran saya agak beda gitu. Karena yang lain sedang mungkin ada yang lanjut sekolah lagi, mungkin ada yang mencoba untuk meniti karirnya, profesinya segala macam. Saya harus berjuang satu desa ke desa lain gitu, dan itu sangat-sangat berat buat saya gitu. Nah itu awal mulanya kenapa saya butuh sekali yang namanya ide masukan gitu ya dari awalnya sih itu Mas HB dan juga Pak Pulung namanya. Mereka berdua yang selalu siap support membantu saya dalam kemarin masa pileg begitu. Ahli strategisnya mereka. Kemudian ketemu sama Mbak Livi, dikenalkan juga dengan beberapa teman-teman dari Mas HB dan Pak Pulung. Itu awal mula interaksi kami, dan juga tentunya saya juga punya cita-cita akhirnya gitu ya, setelah melihat kondisi dari Kabupaten Borong Raya. Ternyata benar yang namanya pendidikan itu bisa memutuskan kemiskinan. Contohnya ya kayak kemarin tuh saya sempat lihat dari akunnya UGM gitu ya, saat misalnya ada rektor atau dekan yang pergi ke rumah si penerima beasiswa, ya aku lihat. Iya benar, itu tuh salah satu bukti gitu loh bahwa sebenarnya hal-hal itu tuh nyata adanya. Jadi kalau saya membahasakan itu, kebodohan itu adalah dosa. Artinya begini, di sana saya pernah kemarin lagi reses, baru selesai reses, masuk ke dalam satu desa sekitar 500 jiwa di dalamnya. Itu anak stunting ada 68 orang. Saya pergi ke rumah cerita sama mama bilang, ya itu nangis lah gitu loh. Maksudnya di zaman sekarang dengan kabupaten yang sebenarnya pertaniannya, perkebunannya, kalau mau makan itu gratis, tinggal ambil di ladang begitu ya, tinggal pergi ke sungai. Tapi di sini adalah masalah bagaimana mereka mengelola pemikiran-pemikiran mereka itu. Bisa dibilang ada masih sisi primitifnya itu. Nah itu yang menjadi nilai yang kayaknya kami selaku legislator, penyelenggara pemerintahan butuh sekali untuk percepatan, ada gerakan yang benar-benar real begitu ya. Karena 20 tahun ya 20 sekian tahun kabupaten ini ada, tapi kasus-kasus seperti itu masih ada. Artinya rantainya harus, dan menurut saya yang 20 tahun itu masih punya waktu untuk dikembangkan. Jadi ini bukan sebagai agen perubahan, karena buat saya itu agak naif ya. Tapi butuh memang konseptor dan juga inisiasi yang real gitu adanya. Nah, itu kenapa kemarin selesai dari diskusi bersama Mas HB dan Pak Pulung juga, kita pengen membentuk sesuatu ya, sebuah komunitas mungkin, sebuah lembaga mungkin, yaitu tadi akhirnya jadinya Kabin Institute gitu loh. Artinya itu tidak selalu ada politiknya, malah sebenarnya nggak ada sama sekali gitu. Cuma karena kebetulan memang saya sendiri ada dan ada di dunia itu gitu, kenapa tidak sejalan aja gitu. Kalau misalnya bisa saling melengkapi, saling beriringan berjalan, malah mungkin luar biasa hasilnya gitu. Artinya ada visi misi, ada cita-cita dari kami untuk memberikan sesuatu kontribusi yang benar-benar ada nyata untuk Kalimantan Tengah. Itu garis besarnya, tapi khususnya juga mungkin yang lebih kecil Borong Raya tidak menutup kemungkinan untuk skala yang jauh lebih besar dari itu lagi gitu.
Mungkin itu perkenalan pembukaan juga dari saya. Terima kasih. Saya balik lagi. Terima kasih, luar biasa. Ya, saya senang ya kita bisa ketemu bapak anak ya. Nah, mungkin dari sekilas cerita itu mungkin ada ide-ide apa gitu kan teman-teman. Ini kan pertemuan awal ya. Harapannya kan nanti ke depan bisa kolaborasi HP Institute itu dengan banyak kegiatannya. Itu contoh misalnya ini barusan saya lihat tuh di IKN tuh sekarang malah jadi lokalisasi gitu loh. Bahkan isu perempuan di sana. Itu baru contoh kan. Jadi ini Kalimantan itu kan saya beberapa kali ke pedalaman Kalimantan ya dengan istri, konteksnya pelayanan. Itu ya saya lihat, waduh, mengerikan gitu loh. Nah, mungkin kita sharing santai. Tapi kemarin waktu telepon ini program langsung ada ide bikin aja akademi musik di Palangkaraya. Wah, ini berarti sudah ada ide terlontar spontan. Pak Yan juga mau, Pak. Nanti kolaborasinya. Nivi kan, Mbak Nivi juga pernah bikin lagu-lagu Dayak. Kaltim. Ya. Mungkin program dulu sharing apa? Program dulu. Terima kasih. Ya. Untuk wisdom itu sebaiknya memang kita rawat. Jadi kalau mungkin idenya terlalu spesifik dengan akademi musik, mungkin diperluas lebih general itu mungkin dengan akademi seni komunitas. Jadi seni tradisi bisa masuk, dan itu bisa pendidikan D1, D2, D3. Nah, lalu itu bisa langsung dipakai oleh masyarakat lulusannya. Saya yakin sumber daya ada banyak di sana. Para empu lokal masih ada banyak pasti. Itu kalau mereka dibudayakan pasti sangat senang sekali. Karena selama ini seolah kan memang tidak disentuh ya, tidak disapa gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua juga mulai mengimplementasikan pendidikan yang membebaskan itu ya. Dari Power of Fire itu yang judulnya masyarakat untuk pendidikan untuk masyarakat tertindas. Tapi itu memang menurut saya gagasan pedagogi yang cocok banget untuk situasi ini. Jadi bagaimana justru anak-anak itu diberdayakan menurut talenta mereka. Jadi dengan kurikulum yang membebaskan. Nah, ide sementara itu sih, dan saya yakin itu bukan suatu hal yang sulit. Dulu bisa digarap JTKP karena ini ide gini nih, mumpung beliaunya ada passion di situ. Jadi, nah mungkin dari Mbak Rika ya, karena mumpung nanti contohnya buru-buru toh. Jadi ini sekilas kan Mbak Rika juga punya pelayanan, punya riset-riset di sana ya. Jadi mungkin soal isu perempuan tetap saya juga lihat langsung di sana. Mungkin monggo Mbak Rika mungkin ada ide atau ada sekilas dulu ini pertemuan awal. Saya sebenarnya nunggu semua ngomong dulu. Soalnya kalau yang saya menjadi bidang saya waktu saya di kependudukan, tapi jadi apapun kegiatannya gender ini harus menjadi perspektif, karena kalau gender itu kan sebenarnya kayak humanisme aja ya. Kita semua itu kalau nggak punya nilai humanisme juga sudah gitu. Semuanya diambil korporasi, politik, ya. Jadi memang faktornya dari humanisme ini kalau
diterapkan dari perspektif gender ya ini adil untuk semua yang laki-laki perempuan anak difabilitas dan sebagainya. Nanti kalau misalnya idenya membuat akademi musik ya bagaimana kemudian peran lokal jenis baik laki-laki dan perempuan itu kan punya masing-masing punya kualitas yang berbeda. Nah, itu bukan maksimal karena itu saling. Saya kira itu nanti landasan yang paling utama saya itu jadi apapun nanti kegiatannya misalnya nggak juga ingin bikin gerakan perempuan gitu ya saya kira ya harus membumi di misalnya dari kelompok masyarakat saya kelompok itu bagaimana mereka menemukan kekuatan sendiri gitu kan dengan kegiatan tersebut. Kalau kegiatannya apa nanti kita bisa diskusikan sama challenge sih ya. Apa itu kita lihat dulu saya kira harus ke lapangan dulu enggak dulu melihat potensinya Harus digali dulu yang bakal akan mau kita bahasanya garap gitu kan, karena ada kecenderungan gerakan perempuan itu tidak mau kembali ke lokal jenisnya gitu ya mereka masih namanya kayak silau gitu ya dengan gerakan-gerakan di barat gitu ya padahal itu nggak selalu menjadi soal misalnya jika ketemu oh ini kasus stunting gitu kita cari dulu sebabnya apa terus kita mungkin bisa pakai tools yang macam-macam misalnya lewat musik bisa gitu lewat misalnya kegiatan permainan juga bisa atau apapun tinggal nanti itu hanya alat saja hanya media saja untuk mungkin itu dulu mas ya. Oke, karena Mbak Rika kan juga ini ya di riset ya, jadi mungkin nanti dibantu untuk membuat apa ya perencanaan riset yang mudah yang bisa mengerahkan misalnya mahasiswa di sana gitu ya. Nanti kita bisa bikin misalnya training ya yang mudah misalnya bagaimana cara riset gitu nggak harus yang pakai tapi itu bisa dijawab. Jadi dulu itu di zaman kolonial dulu itu pegawai kolonial itu selalu punya kompetensi riset Pak. Nah, contoh yang namanya Raffles itu, kita tahu banyak hal itu karena Raffles itu kan petugas kolonial, tapi dia punya kompetensi riset yang kuat. Di Jogja itu dulu tahun 40-an itu ada gubernur jenderal Belanda di sini namanya Lucian Adam. Dia antropolog, makanya aku kan di antropolog. Makanya Pak Sultan itu di sini itu mau teken itu ya karena pendekatan antropologis ya. Nah ini yang hilang di ASN Indonesia, nggak punya kompetensi riset gitu loh. Padahal sebenarnya kan gampang banget lah itu. Ya, dan setiap kebijakan itu kan harus berbasis, nggak ada riset, no riset. Padahal sebetulnya kalau semua ASN itu dikerahkan dengan kompetensi riset itu lebih dari cukup, ASN berlimpah ya. Nah maksudnya di situ Mbak Rika, jadi saya udah berpikir lama sekali ini sebetulnya kan SDM-nya ini namanya kan berpendidikan loh ASN itu, masa riset gak iso. Nah nanti harapannya seluruh ASN Kalimantan dibikin pelatihan riset oleh Kabit. Dananya dari nani. Oke. Jadi kalau saya coba resapi, tadi kan awalnya sudah ada yayasan ya Pak ya? Dari yayasan, kemudian nanti akan ada subunit gitu yang namanya Kabit tadi Kabit Institut. Yes, Kabit Institut. Nah, memang tadi setelah saya coba resapi subunit yang namanya itu didasarkan pada nama seseorang itu biasanya kan memang harus selaras dengan concernnya sosok yang menjadi namanya gitu. Nah saya tadi sangat merasakan concern Mbak Cika sama Kabit ya. Aku boleh ralat sebentar nggak? Jadi begini. Oh my god, gimana? Kabit ini juga kenapa dipilih Kabit itu karena itu memang namaku. Tapi itu juga nama kecil dari Eyang sebenarnya. Nah jadi ibu dari
ibunya ibu itu gimana ya Pak? Nenek. Iya, coba ibu dari Mbak. nenek. Oke. Ibu dari nenek. Jadi dia itu salah satu wanita Dayak pertama yang keluarganya itu dibaptis. Oke. Selain itu, dia juga salah satu wanita Dayak pertama yang sekolah. Oke. Gitu. Jadi harapannya begini, Kabik itu adalah nama artinya perempuan yang punya wawasan, perempuan yang zamannya itu dia satu langkah lebih maju dari teman-teman sebayanya. Iya. Nah itu Artinya ya. artinya Artinya. Itu ya. artinya nah akhirnya itu jadi first name saya gitu kan. Bagus sih. Ya, akhirnya maksudnya begitu. I see. Oke, aku baru menangkap. Itu malah justru lebih baik lagi ketika ada story backgroundnya seperti itu. Karena concern saya kan ada di bagaimana kita bisa mentransformasi perubahan, jadi melaksanakan sebuah perubahan melalui inovasi sains, inovasi dan teknologi. Dan tadi secara background itu sebenarnya langsung menjawab. Saya membayangkan Kabik Institute ini sebagai lembaga simbol transformasi dari daerah itu sendiri Pak. Jadi semacam pembuatan laboratorium, simbolis namanya laboratorium, tapi sebetulnya itu semacam pusat perubahan gitu. Jadi pusat di mana orang-orang yang mencoba melakukan perubahan untuk daerah kabupaten. Kayak studi center. Yes, betul gitu, a center of excellence. Tapi bedanya adalah orang-orang yang ingin ikut serta atau partisipan dari lembaga ini itu tidak hanya terbatas dari masyarakat dari kabupaten itu sendiri, tapi juga berbagai expert yang ingin ikut serta membantu itu. Kenapa? Karena yang pertama, lembaga yang dipakai adalah vehicle-nya bukan PT, bukan perusahaan profit oriented, tapi non-profit oriented, yang artinya pembiayaan yang nantinya akan bisa diserap jadi lebih besar. Dan biasanya mereka sekarang ini untuk tren yang sekarang terjadi di pembiayaan baik itu nasional maupun global itu memang mengutamakan ini ya lintas batas ya, jadi lintas juga Mbak Kabik luar biasa sekali di usia muda sudah berbuat jadi hebat. Memang buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu ya punya soal salah ini jalan-jalan yang lebih baik. Yang pertama mungkin ada pesan dari seorang filosof bahwa Roma tidak dibangun dalam satu malam, artinya burung raya juga tidak dibangun dalam waktu singkat ya, satu malam jadi gitu ya. Tapi dengan niat baik, dengan kapasitas yang dimiliki oleh Pak Jito, karena gini, penguasa dan pengusaha kalau jadi satu itu tingkat keberhasilannya tinggi kalau diiringi dengan niat yang baik. Kalau tidak baik itu biasanya pengusahanya kita lakukan. Nah, jadi Pak Jito punya keluarga juga di eksekutif ya. Itu dan Bu Mbak Kabik ini di legislatif, legislatif. Jadi rias politikanya di sana bisa jalan lebih bagus, lebih mulus ya. Masih ada hubungan keluarga juga. Itu satu hal. Lalu yang berikutnya dari modal dasar tadi itu bisa hidup berjamaah membangun burung raya dengan sangat baik. Tentu saja diawali dengan memotret kondisi saat ini sebaik-baiknya. Jadi dengan kamera yang bagus, artinya megapikselnya tinggi, kondisi saat ini dipotret baik itu dari sisi ideologi, ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau di Lemhanas itu ada 8 gatra yang dipotret, 3 gatra dan panca gatra. 3 gatranya itu adalah sumber kekayaan alam, demografi, ya. Kemudian satu lagi adalah
tadi kekayaan alam, sumber kekayaan alam, kemudian demografi, lalu satu lagi adalah SDM, demografi itu kemudian yang Pandagasarnya juga. Nah, mohon maaf, dari situ kondisi saat ini sudah terpenuhi, terpetakan dengan baik. Lalu ada kondisi yang diharapkan, sebetulnya apa dari Mbak Capi? Kondisi yang diharapkan terhadap Murung Raya itu apa? Kemudian lalu ada gap kan sini. Nah, gap ini akan diisi dengan konsepsi dari Mbak Capi dan itu sama-sama eksekutif memberi masukan ke sana. Kira-kira konsepsi apa yang bisa menutup gap itu? Yaitu visi kebijakan, strategi dan upaya. Kebijakannya apa, dan strateginya apa, upayanya apa, siapa berbuat apa, lalu ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator selama Bapak kita di sana itu kira-kira seperti apa berdasarkan kondisi saat ini. Tadi Mbak Nindi sudah menyampaikan inovasi otomatis. Dengan kalau Kang Riamen bilang gitu ya, inovasi otomatis. Nah, di sini juga di sini dengan seni musik, kemudian ada gender, kemudian juga ada dari Pak Surya ini tadi menyampaikan bahwa sebetulnya kelemahan dari kita itu adalah reward and punishment, atau katakanlah itu sanksi yang lemah. Tuhan itu maha konseptor, ya, sehingga kenapa agama itu umurnya ribuan tahun, sedangkan ideologi itu hanya ratusan tahun. Karena agama dengan konten yang bagus, ya, lalu dia dideliver dengan metode deliver yang bagus. Misalnya kalau orang Islam yang sholat dan sebagainya, kalau yang Kristen itu ya ke gereja dan sebagainya. Lalu ada kelembagaan yang bagus, lembaganya itu juga bagus, ada gereja, ada takmir dan sebagainya. Yang paling efektif adalah surga dan neraka. Coba kalau nggak ada itu, orang saya ide. Jadi, atau kalau dalam terjemahan bahasa bisnis, reward and punishment. Kalau you nggak mau kerja ya wis miskin. Tapi kalau mau kerja keras ya. Nah, jadi kalau tadi di masyarakat dulu itu ya anak mudanya nggak mau kerja, judul dan sebagainya karena penegakan hukumnya yang kurang kuat. Gitu. Nah, jadi kita sekarang sedang mengalami bonus demografi. Itu bonus itu kalau tidak dikelola dengan baik malah jadi musibah yang membarukan. Di Murung Raya karena itu penduduknya hanya 120.000 dengan luas sekian, densitas atau kepadatan penduduknya hanya 5 orang per kilometer persegi. Sangat ya kosong mompong lah katakanlah itu. Lalu dengan APBN sekitar 900 miliar, nggak sampai 1 triliun ya Pak. Itu mungkin masih perlu ditingkatkan dengan potensi yang ada di sana, digali sedemikian rupa sehingga potensi itu bisa berubah menjadi aset, lalu aset jadi kapital. Nah ini yang flow ini yang diisi dengan teknologi tadi. Tanpa sentuhan teknologi ya minimalis saja. Itu seperti yang diramalkan oleh Malthus bahwa 100 tahun sejak dia meramalkan dunia itu akan kelaparan karena apa, jumlah penduduk dengan jumlah pangan yang dihasilkan tidak imbang. Tapi ramalan itu tidak terbukti karena ada sentuhan teknologi dengan areal yang sama luasnya, tapi produktivitasnya bisa lebih tinggi. Nah sekarang bisa dibayangkan Murung Raya ada 120.000 orang, 120.000 jiwa, kepadatan penduduknya hanya 5 jiwa per kilometer persegi. Itu kan apa kira-kira? Ini yang dipotret oleh seorang antropolog. Jadi antropolog maju, ya, lalu hasil bacaan antropolog itu diterjemahkan oleh tim ahlinya itu tadi. Itu lalu diterapkanlah kebijakan-kebijakan yang tepat. Dan saya rasa pertemuan hari ini bukan pertama dan terakhir ya. Nah, kalau bisa nanti ada waktu ini dengan saya ke depan lagi ada umur 27. Baik, itu mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan apa itu silakan. Saya kembalikan pada moderator. Menarik tadi itu secara apa namanya langsung ya Prof Jaga sampaikan kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Nah, ini
yang itu akan menjadi bagus ketika ada niatan yang bagus ya kan. Itu gimana coba? Karena memang perlu ada sinergi itu gitu. Atau mungkin kalau situasi di sana sepertinya misalnya begini Pak, saya sekilas kan sumber daya alam di sana kan luar biasa ya, tapi mungkinkah itu dikerjakan secara kolaboratif yang ada keberpihakan untuk rakyat ataukah itu menjadi bancaan ya caranya kita? Itu loh, Pak. Nah, itu dalam setiap proses pembangunan harus ada panglima tertingginya. Jadi hidup berjamaah juga gitu kan, harus ada imamnya. Sholat berjamaah juga ada imamnya. Nah, dalam pembangunan itu panglima tertingginya eksekutif bersama-sama dengan dikawal oleh yudikatif. Nah, lalu sebelum itu maka dibuat sesuatu yang konseptual dulu Pak. Secara konseptual matang sehingga nanti dalam implementasinya meminimalisir error pembangunan. Karena trial error itu juga diminimalisir dengan konsep-konsep yang matang. Konsep yang matang itu banyak trial errornya. Oleh karena itu saya rasa dari modal 3 tadi, geografinya bagus di tengah ya, di hulu, kemudian juga demografinya tadi ya, dari demografi mungkin bisa bertahap ya, karena 5 orang per kilometer persegi cukup rendah lah, kurang. Sudah dibantu dengan teknologi. Kemudian tadi Mbak Kapik itu menyampaikan bahwa kekayaan alamnya itu cukup ya untuk gratis bahkan ya untuk menghidupi 120.000 orang. Itu kondisi sekarang. Tapi kalau dilihat kondisi yang sisi yang lain, sosialnya itu ada stunting, kemudian meninggal muda, itu kan menunjukkan ada kepincangan gitu. Sumber kekayaan alam yang demikian melimpah, tapi tidak bisa berkontribusi pada SDM. Nah, ini maka harus ada sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi knowledge based development itu penting. Nih, mudah-mudahan sukses Bapak. Terima kasih Amin Pak. Ya. Oke, mungkin ada tanggapan balik dari Kapik sama Pak Mitro. Ya, terima kasih. Ya, menarik masukan yang tadi kita dengar bersama ya, masukan ya, enggaklah pandangan ide ataupun gagasan seperti itu ya, melihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Nah, cuman ya mungkin kita lebih pada saya ingin ya tekankan ya, penekanannya itu ya tadi saya tidak menyebut spesifik pergerakan kita ini itu seperti apa ya, karena tadi mungkin beliau tadi kan menyebutkan ada sedikit terkatakan atau sampaikan Kapik Institute gitu kan. Lalu kalau Kapik Institute ini apa dalam artian ini latar belakang kan mungkin tadi sudah, cuman lalu bagaimana anunya apa yang apa istilahnya back apa ya istilahnya itu penopang dan lain sebagainya yang itu mungkin beliau belum menjelaskan secara detail, sehingga nanti jadi pertanyaan kita ini di ranah mana gitu kan, di pemerintahan atau di orang per orang tadi, sehingga ya jujur ya saya hari ini kan tidak mengambil atau mengatasnamakan kayak pemerintahan ya dulu ya, ini karena mungkin hasil diskusi orang per orang saya dengan Mas Abi dan Nane ya, lalu diskusi lalu apa kira-kira ya yang saya bisa lakukan atau kami dengan Kapik ini lakukan sebagai tadi kan satu sebagai warga negara atau warga masyarakat
ya yang punya mungkin karena hari ini diberi kepercayaan untuk misalnya bagian dari penyelenggara pemerintah ya kan, ya baik itu di kabupaten ataupun di provinsi, ya dengan cap sebagai anggota dewan atau wakil rakyat kan gitu. Yang kedua juga sebagai mungkin bagian dari ya keluarga yang istilahnya duduk di pemerintahan, sehingga ini menjadi ya mau tidak mau sedikit membebani rasa gitu untuk bagaimana berbuat. Ya, makanya dari secara pribadi atau keluar dari ide ini, kami mau membangun sebuah pergerakan bahasanya kan, yang dari kami sendiri dulu awalnya yang membangun yayasan seperti itu untuk bisa berkontribusi dalam ya pembangunan atau menuju cita-cita masyarakat pemerintah, ya katakanlah kesejahteraan, maju dan seterusnya dari aspek ya sosialnya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya kan seperti itu ya. Itu memang tugasnya think tank, Pak. Think tank itu memetakan kondisi saat ini, ya, lalu kondisi yang diharapkan, ya, lalu membuat gap ini diisi dengan konsepsi yang dikeluarkan oleh think tank. Iya. Nah, ya. Kita sudah benar itu. Ya. Dari institut nanti isinya ada tangki pemikir, gitu. Ya. Yang Ya. isi sebuah pikir yang luar biasa. Lalu nanti ini dibawa, entah nanti kalau kita sudah merasa cukup punya istilahnya alasan atau punya dasar atau punya modal kira-kira untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah, misalnya nanti ada mungkin kita bikinkan ruangnya, kan gitu ya. Ya, sehingga nanti betul-betul bahasanya itu kita saring dulu di dalam lingkup diskusi atau bagian yang Kabik Institut tadi dulu, sehingga nanti ini loh pemikiran kami dari Kabik Institut untuk pemerintah misalnya, ya kan keluarlah ide gagasan untuk apa kan gitu ya. Ya sehingga mungkin untuk hari ini kita berbicara membatasi dulu ruang yang lebih besar, kita coba ruang kecil dulu untuk coba bagaimana memulainya. Ya, jujur ya bahwa saat ini ya, lahirnya sebuah yayasan ini juga masih baru ya, baru kita pikirkan setelah 20 tahun kita sudah bekerja dalam pemerintah. Saya sudah 10 tahun di kabupaten jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Ya baru muncul setelah saya punya anak yang saya siapkan untuk bahasanya mungkin kalau saya nanti tidak lagi duduk di sana atau istilahnya lengser, ya mungkin dalam konteks ide gagasan dan perbuatan tadi bisa nanti dilanjutkan oleh mereka ini gitu loh. Ya, kalau kita tidak bisa mencapainya saat ini, nah sehingga kaderisasi. Ya betul, karena di dunia pemerintahan ini kan kaitannya dengan pasti dunia politik. Kalau di dunia politik ini kalau kita tidak duduk di dalam sebuah ruang yang istilahnya kewenangannya ada, kekuasaannya ada, susahlah kita mengeksekusi sesuatunya kan, susah gitu, bukan tidak bisa sebenarnya kan, kecuali kita bahasa orang itu kalau kita berteriak-teriak dari luar sementara orang di dalam tidak membawa kita atau kita tidak berada di dalamnya, ya mungkin suara kita itu kedengaran sih, cuman nanti saja itu dulu kan, atau ya mungkin terdengar tapi tidak dilakukan. Tapi kalau kita punya di dalam, otomatis kita bisa berteriak sambil melaksanakannya kan gitu ya. Kira-kira ini mohon maaf juga ya. Makanya saya praktekkan di dalam, saya berikut sebagai wakil rakyat. Nah, dulu saya sering mengkritisi pemerintah, tapi saya bilang ya akhirnya segitu saya duduk di dalam pemerintah banyak lagi yang mengkritisi. Ternyata selain saya ini itu dan lain sebagainya. Tapi rasanya sepanjang suara-suara itu kan kadang-kadang ada yang betul-betul pure untuk kritikan membangun, ada juga yang memang kritikan untuk ya istilahnya itu untuk mencari masalah gitu lah ya. Kok bisa ya, mengkritik aja kok bisa, tapi solusi nggak ada kan gitu ya. Itu sering kita jalankan dalam arti ya, kalau kita berada di luar
Nah, sehingga rasanya betul-betul makanya ya itu tadi karena kita berada di dalam saat ini ya otomatis segala macam kritikan dari luar ya kita coba resapi ya benar juga ada yang bagus dan kita juga merasa ya mungkin kalau di saat ini dengan kita mau mendengar melakukannya saja rasanya kurang juga ya, kurang kencang, kurang powerful untuk dilakukan bila mana tidak didukung lagi oleh teman-teman atau orang-orang yang memang punya ahlinya atau menguasai bidangnya. Namun saya interupsi dikit Pak. Jogja itu dibangun berdasarkan hasil bacaan para filosof. Ketika Ngarsoda dalam 9 menyatakan bahwa tolong baca Jogja supaya makmur bagaimana. Lalu para filosof keraton membaca bahwa Jogja akan makmur kalau Kali Opak dan Kali Progo nyambung. Lalu oleh birokrat keraton dibangunlah Selokan Mataram. Kalian kiri kanannya itu sama. Nah, berarti bacaan para filosof di Murung Raya itu harus betul-betul dilaksanakan oleh birokrat. Negara yang tidak mengindahkan hasil bacaan para filosofnya tumbuhlah kehancurannya. Contoh Yunani itu gudangnya filosof kan? Sekarang hancur jadi negara gagah, banyak utang karena nggak membaca, nggak mengindahkan hasil bacaan para filosof. Nah, Murung Raya juga gitu, ada Kabit Institute itu sebagai gudangnya filosof, mempunyai pikiran-pikiran yang kalau orang Jawa bilang waskito ya, ngerti saat durunge winara, mengerti sebelum kejadian itu terjadi. Itu filosof tugasnya. Jadi kalau Murung Raya mau maju itu harus apa yang dilakukan, itu dibaca oleh para filosof. Nanti birokratnya itu menjalankan. Nah, itu jadi seperti itu. Filosof dengan teknokrat atau birokrat itu harus bersatu, hidup berjamaah tadi. Tanpa hidup berjamaah enggak. Nah, jadi maka nggak usah berkecil hati sebagai legislatif itu nanti menggandeng eksekutif, menggandeng yudikatif itu hidup berjamaah membangun Murung Raya. Jadi kalau Bung Karno dulu membangun republik itu dia begitu, membaca dulu Indonesia kayak apa, geopolitiknya kayak apa. Ternyata beragam suku, agama dan lain-lain banyak penduduknya, lalu dibangunlah produk geopolitiknya itu. Oh, Indonesia butuh alat pemersatu yaitu Pancasila. Kan gitu. Karena tanpa itu dia nggak akan kiblatnya tuh ibarat orang sholat nggak sama. Nah, jadi dibangunlah produk geopolitiknya itu Pancasila. Ya. Kalau zaman Mahapati Gajah Mada Sumpah Palapa, ya. Kemudian Sumpah Pemuda tahun 28, lalu puncaknya adalah di proklamasi kemerdekaan tahun 45 bahwa kita harus merdeka. Kalau enggak kita dijajah terus nih sama Belanda, nggak enak. Lalu dibangunlah cita-cita nasional yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Jogja sudah punya Hamumayu Hayuning Bawono. Nah, Murung Raya ini opo? Cita-cita besarnya apa? Secara filosof. Itu dibuat Pak. Merenung sambil merokok kalau perlu. Sambil ngopi-ngopi juga ya. Sekarang bukan rokok Pak Feb. Bukan herbal itu. Iya. Oke, yang terakhir karena kita juga ini mungkin pertanyaan ini Bro, ini kan Kabit ini anggota Dewan, tentu tidak lepas dari apa namanya pergerakan politik. Nah, ketika nanti muncul Kabit Institute yang itu nama itu melekat ke beliau, bagaimana supaya bermain cantik gitu lah? Habib itu tadi artinya bagus ya, nggak apa-apa. Ada Habib Center tadi setelah dia jadi presiden, tapi ini sebelum jadi presiden tapi jadi eksekutif kan nggak apa-apa. Habib itu kan bahasa artinya generik ya Pak ya, bukan milik perorangan. Kalau milik perorangan yang khas mungkin menjadi kecemburuan. Tapi kalau niatnya memang bagus ya nggak apa-apa. Tunjukkan bahwa itu niatnya baik. Oke. Ya, berarti ini ada rekomendasi Pak, jadi artinya Habib Institute nggak mau. Ini nanti HB sama kebun. Luar biasa. jadi stage name saya itu Mas HB. Oke. Kalau keliru Pak HB, itu keliru Pak Sultan. Oke. Karena itu Mas lah. Mas ya. Siap-siap. Oke. Mas Haryadi. Oke, nah ini berarti
menarik. Ini baru awal, tapi semoga ini berarti kan Murung Raya menjadi sesuatu yang bisa kita berkolaborasi untuk berkarya bareng. Mungkin mengerucut untuk ide apa yang sifatnya lebih real yang bisa diterapkan gitu loh. Tadi kan kita bercampur antara angan-angan, antara cita-cita abstrak, coba ini dikonkretkan. Menarik ketika program tadi mulai dengan sesuatu yang sangat konkret dan mungkin kita masing-masing coba usulan konkretnya gitu. Karena tadi saya ngomong robot supaya konkret gitu loh, Dek. Nah, mungkin usulan konkretnya ya. Jadi silahkan, ini terakhir usulan konkret yang bisa direkomendasi, bisa 1-2 nggak apa-apa. Misalnya saya senang Mas Surya ada parenting training atau apa gitu, itu sangat bagus itu. Nah, Saya mungkin mau tambahkan sedikit. oh iya. Sekarang saya mau cerita tentang Jepang. Jepang itu tahun 1881 itu ada peristiwa sangat penting, yaitu restorasi Meiji. Kalau pernah mendengar. Ya. Restorasi Meiji, pertama-tama yang dilakukan itu membuat kurikulum pendidikan. Dan di dalam kurikulum pendidikan itu ada 5 kurikulum wajib, 5 buah mata pelajaran wajib, yaitu matematika, aritmatika, terus sastra atau bahasa Jepang, kemudian bahasa Inggris, dan musik. Musik. Dan itu sampai sekarang kurikulum itu berlaku. Musik itu menjadi kurikulum wajib. Dan kita tahu di Jepang itu bagaimana hampir semua orang musikal. Artinya begini, kalau Bapak Ibu misalnya ada kesempatan naik kereta api, dalam kereta api itu mungkin bertemu dengan anak-anak SD, itu mereka berangkat sekolah itu sambil membawa alat musik, biola atau flute atau apa gitu, selain ranselnya gitu. Nah, lalu di sana setiap sekolah itu punya studio musik, ya, alat musik gitu namanya. Mereka berlatih musik kamar, berlatih orkestra gitu di dalamnya. Lalu bapak-bapak yang sudah bekerja, pulang dari kerja pun di dalam kereta api itu mereka membaca partitur sambil pakai headset ini ya, mendengarkan musik klasik. Itu mereka bukan musisi, karyawan biasa gitu. Tapi mereka literasi musikalnya sudah tinggi banget. Itu di Jepang. Tapi kenapa Jepang menjadi sangat maju? Kenapa sangat berbudaya? Kenapa sangat disiplin? Ya karena pengaruh itu, musik, pendidikan musik itu. Itu sejarahnya ada. Restorasi Meiji sampai sekarang musik itu masuk dalam kurikulum wajib di Jepang dari SD sampai SMA. Ya kalau kita mungkin ya kok musik gitu ya kan, kebanyakan kita kan juga begitu, kok musik gitu. Tapi itu yang terjadi di Jepang dan kita tidak memungkiri kemajuan Jepang. Kebanyakan juga karena ada pengaruh perkembangan musikal itu, ya, faktor disiplinnya, faktor kerja kerasnya, kejujurannya, ya, dan sebagainya itu. Itu tambahan saya dari saya. Ya, ini menarik sekali. Jadi dan kalau bicara musik sebetulnya Kalimantan kan cukup musikal ya. Itu ada Situ. sampai. Ada sampai Kecapi. ada. Tapi Saya teringat itu untuk teman-teman politik itu dulu Bung Karno pada kakaknya Raden Ajeng Kartini namanya Sosro Kartono
itu tahun 1930 berpesan kepada Bung Karno, Bung, jangan sekali-kali meninggalkan seni, sebab seni itu pelunak rasa benci. Itu pesannya Sosro Kartono kepada Bung Karno. Makanya Bung Karno itu sedemikian nasionalis dan benci terhadap Belanda, tapi dengan kemanusiaan dia tetap masuk. Sama Jepang kayak apa dia melawannya, tapi dalam hal kemanusiaan dia ini. Nah ini mungkin yang melunakkan kita ya. Itu menarik sekali secara antropologis. Kenapa kok Jepang itu ternyata musik itu, dan itu kan bukan hanya musik tapi kan seni secara ini. Pabrik motor Yamaha itu kan simbolnya itu kan berputar. Oke. Karena sebelumnya mereka membuat musik dulu sebelum membuat motor. Cuman sampai Indonesia musiknya jadi kampanye reng. Nah itu. Produksi sejauh itu gitu loh maksudnya. Oke, berarti usulan konkretnya Pak, program apa usulan konkretnya kalau mau bikin itu tak tulis Prof, siapa tahu langsung ada dana internasional, karena Mbak Nindi mau cari dana dari apa program akademi komunitas tuh ya. Ya, Kalau saya setuju akademi komunitas biar semua seni bisa masuk.